Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka ibadah kita pada hari ini, Jumat 16 April 2021. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikianlah bunyinya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kitab Nabi Habakuk pasal 2 ayat 4 ini menekankan betapa perlunya dan betapa pentingnya bagi umat manusia yang percaya atau orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu untuk hidup di dalam iman. Dalam Alkitab Perjanjian yang Baru ini dikatakan dan ditekankan bagaimana hidup orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita bisa membaca itu dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, juga surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-11, dan surat Ibrani pasal 10 ayat 38 yang menyatakan bahwa hidup orang yang percaya yaitu mengandalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dan disinilah perbedaan orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam pengasihannya di dalam Yesus Kristus senantiasa mengandalkan Tuhan, mengandalkan kasih dan anugerah Tuhan. Dia jauh daripada mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan apa yang ada baginya, tetapi dia senantiasa berserah diri dan mengandalkan kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, berusaha mencari kekuatan-kekuatan yang lain, berusaha mempercayai kekuatan-kekuatan yang bisa membantu menolong dia, dan kadangkala jatuh kepada mengandalkan pikirannya, logikanya, kemampuannya, dan kekuatannya. Tetapi bagi orang yang percaya, iman percayanya lah yang dikedepankan untuk menolong dia di dalam segala situasi keadaan yang dia hadapi. Kehidupan orang yang beriman tidak terlepas dari masalah-masalah atau situasi-situasi yang kritis, dan di mana umat manusia itu dengan iman dan kepercayaannya dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan yang dia percaya, yang bisa menolong dia. Tetapi dalam kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, bahwa apa yang dimintakannya, apa yang diharapkannya tidak sebegitu cepat sebagaimana dia meminta, dan Tuhan terus memberikan jawaban. Tetapi orang yang beriman dituntut untuk bersabar. Orang yang beriman dituntut untuk tekun di tengah-tengah penantiannya, di dalam permohonannya
kepada Tuhan. Dalam nats renungan kita ini, kita diajak untuk senantiasa sebagai orang-orang yang percaya tidak membusungkan dada, atau seperti yang dikatakan di sini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Artinya orang yang membanggakan dirinya, mengedepankan dirinya, mengandalkan dirinya, itu sering jauh daripada kepercayaan kepada Tuhan. Karena orang yang sombong, orang yang mengandalkan dirinya, merasa dialah lebih mampu dan lebih kuat. Dalam nats ini, di tengah-tengah iman kepercayaan, dimintakan sebagai orang yang beriman menyerahkan dirinya kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Bukan kehendaknya, tetapi dia harus senantiasa menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, sebagaimana ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di sorga. Artinya dalam segala permohonan, dalam segala iman percaya kepada Tuhan, hendaknya manusia atau umat manusia itu senantiasa berserah diri hanya kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara engkau. Di situ dimintakan hidup di dalam penyerahan, dan orang yang hidup di dalam penyerahan, hidup di dalam ketekunan, dan jauh daripada keputusasaan, jauh dari hilang pengharapan. Tetapi orang yang percaya di dalam penantiannya, di dalam kesabarannya, ia senantiasa tekun dan senantiasa berulang-ulang atau dengan kuat sekuat-kuatnya di dalam iman percayanya bermohon dan meminta. Sebagaimana yang dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, ketuklah, carilah. Nah, ini mengajarkan kepada kita di tengah-tengah ketekunan kita, supaya kita senantiasa di dalam kekuatan iman kita diperlukan ketabahan. Sebagaimana Simeon dan Hana, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38, dalam penantiannya akan jawaban Tuhan, mereka meminta keturunan. Dan pada saatnya, itu yang dikatakan indah pada waktunya, dengan penuh kesabaran mereka tetap bertekun dalam iman, pengharapan, dan mereka tidak dikecewakan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan apa yang mereka minta. Tuhan menjawab penantian mereka. Demikian juga kita pada saat ini di tengah-tengah situasi pandemi corona ini, supaya kita senantiasa di dalam ketekunan dan kesabaran, dengan kerendahan hati, dengan mengandal iman kepercayaan kita, Tuhan akan menjawab segala doa kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melepaskan kita dari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi pada masa kini. Kiranya firman ini semakin menguatkan kita, semakin memberikan semangat bagi kita di tengah-tengah berbagai keberadaan yang kita hadapi. Kiranya firman ini semakin menguatkan kita dan meneguhkan iman percaya kita kepada Allah Bapa yang telah memberikan anaknya Yesus Kristus
yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, memberikan tubuh, nyawa, dan darahnya untuk menyelamatkan kita, sehingga kita selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, firman-Mu mengajarkan kami agar kami tidak membusungkan dada, tetapi kami senantiasa berserah diri dan mengandalkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, di dalam segala persoalan-persoalan kehidupan kami, di dalam segala tantangan-tantangan dan kenyataan-kenyataan yang kami hadapi. Kami berserah diri kepadamu Tuhan, agar Tuhan senantiasa menjaga kami, membimbing kami, dan ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan doa kami di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin.